kalau feeling saya bisa di final. Itu udah masalah mental ya? Boleh mengkritik, tapi mengkritiknya itu yang membangun. Karena kami dari federasi pengennya juara. Begitu dia lari 1 lap, dia langsung teriak, kemana? Di timnas sudah penuh. Sebentar lagi kita akan masuk ke pertandingan yang namanya dulu AFF, sekarang jadi Mitsubishi ya, Mitsubishi Cup. Dan ini sejarahnya sih kita belum pernah juara kayaknya ya. Dan lebih banyak di runner up gitu. Jadi kayak hampir terus gitu, hampir terus. Jadi cukup jadi obsesi kita juga. Ini sama seperti ketika kemarin tuh kita SEA Games itu berapa puluh tahun kita nggak jadi juara, kemarin jadi juara gitu. Dan kali ini peluangnya bagaimana kita akan bahas, tapi kita akan tanya juga bagaimana sih dulu AFF sehingga kita hampir-hampir juara terus nih, di mana mentoknya ya gitu ya. Dan ini apalagi kemarin kita tadi malam dapat kabar juga gembira ya, bahwa AFF kita yang putri ini bisa masuk final, walaupun karena memang Vietnam, Thailand dan Filipina nggak ikut dalam AFF kali ini karena memberikan ruang kepada negara-negara lain untuk bisa berkembang dan bisa naik jadi punya posisi gitulah ya. Nah, dan ini akan kita bahas kali ini dengan pelakunya yang memang punya sejarah panjang dengan AFF, yang kita runner up terus berkali-kali ini. Dan hari ini kita ketemu dengan Bang Hendro Kartiko. Selamat malam. Selamat malam. Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dulu idola saya juga, kiper kita. Saya ingat banget tahun 96 ya, 95 kali Pak ya. 95-96 masuk timnas. Iya, 96 masuk timnas. Jadi masa-masa kalau saya dulu masih selesai kuliah ya nontonnya ya timnas kan gitu ya. Pasti kipernya langsung Hendro Kartiko. Kalau dulu rambutnya banyakan, sekarang udah mulai makin nipis gitu. Selamat sore Mas. Selamat sore. Apa kabar Mas? Gimana nih sekarang jadi aktivitas banyak di mana nih? Aktivitas saya saat ini di Persija, di kepelatihan. Pelatihan Persija. Persija. Jadi pelatih kiper Persija pelatih gitu. Kiper Persija ya. Sekarang hampir semua klub udah punya pelatih kiper, Mas. Hampir semua di Liga 1. Liga 1 udah semua. Udah semua. Ya kombinasi antara lokal sama asing. Ya. Udah jadi memang betul-betul ada pelatih kita untuk kiper lah gitu ya. Iya. Zamannya Mas Kartiko lo pernah punya pelatih di klub nggak ya? Kalau awal saya di klub belum. Saya merasakan dapat sentuhan dari seorang pelatih kiper, khusus pelatih kiper itu saat masuk di tim nasional tahun 96 itu. Jadi di timnas baru belajar ketemu pelatih kiper gitu. Iya. Jadi sebelumnya latihan siapa tuh Mas yang latih ya? Ya kalau latihannya latihan otodidak ya. Otodidak paling nanti ada asisten satu. Kan kalau dulu kan cuma ada 2 atau 3 pelatih aja. Pelatih kepala, asisten 1, asisten 2. Itu aja. Mungkin asisten 1 fisik gitu ya? Belum ada spesifik. Fisik juga belum ada spesifik. Jadi cuma ada pelatih kepala, asisten 1, asisten 2. Nah, nanti asisten 1 sama 2 ini tugasnya ya kalau ini ya kasih warming up goalkeeper, tapi nggak setiap hari. Jadi benar-benar kayak ini ya, latihannya ditendang-tendang aja gitu ya? Ya, biasanya kalau ada finishing sama di klub ya latihannya di situ. Soal lompatnya bagaimana, nangkapnya bagaimana nggak ada. Yang alamiah aja. Alamiah, yang penting nggak masuk gawang. Itu aja. Gitu ya. Iya. Pelatih kiper ini mulai kapan ada di kita ya? Mulai di klub-klub mulai ada? Mulai ada kurang lebih di tahun 2000. Oh, sudah mulai ada pelatih kiper kita. Udah mulai ada ya? Iya, mulai ada. Nah, pelatih kiper yang saat ini ada di klub-klub itu, kalau kita ngomong sertifikasi apa itu mereka?
Kalau yang sekarang seharusnya yang apa istilahnya yang sesuai dengan AFC ya. Iya. Itu harus A. Tapi di Indonesia karena masih belum banyak, jadi minimal untuk Liga 1 itu B. Oke. Jadi sertifikasi kita pada umumnya masih B ya kalau masih B. Berapa orang kita yang pelatih A gitu? Yang pelatih A itu ada 3 orang. 3 orang. Itu A Pro atau A saja? A aja. Jadi Bukan belum. A Pro belum ada. Belum apa. Jadi Coach Kurnia Sandi. Oke. Dia A sama ada satu lagi dia ini sama instruktur. Jadi dia bisa mengadakan kepelatihan, tapi mungkin di yang C aja. Yang C aja. Itu kita udah bisa. Udah bisa. Untuk B masih harus dari AFC. Demikian juga di A-nya. Oke. Yang kedua ada Andreas Kristanto, itu pelatih timnas U17. Ya. Terus yang ketiga ada Amiruddin, dia asisten pelatih di PSS Sleman. Selebihnya untuk lokal ya, untuk orang Indonesianya masih B semua. Masih B semua. Jadi kita A Pro pun nggak ada ya? A belum ada. A3 A Pro nggak ada ya? Ya belum. Jadi kebayang ya kita masih tertinggal betul ya? Tertinggal jauh gitu ya? Tertinggal jauh kalau kita ngelihat ke tetangga sebelah kayak Malaysia, Singapura, Vietnam, mungkin kita terlalu sedikit jauh. Jangan-jangan kita di provinsi pun nggak ada jangan-jangan ya A. Iya bukannya A. Maksudnya pelatih kiper gitu, yang dia betul-betul punya sertifikasi. Ya mungkin ada di satu provinsi, mungkin ada 2, tapi di satu provinsi lain nggak ada. Nggak ada gitu ya. Jadi nggak merata. Nggak merata ya. Gitu. Betul. Jadi untuk C aja pun memang ini ya. Untuk pelatih itu harus. Jadi kalau dia D kiper gitu ya. Baru C kiper atau gimana? Sekarang tuh ada perubahan kan? Kalau sekarang udah langsung bisa. Jadi pertama kita harus ikut C-nya, CAFC, apa C diploma ya. Iya. Habis itu kita bisa ngambil ke spesifik di goalkeeper C. Goalkeeper C, iya. Di C juga di diploma C ini bisa ambil 2, macam 2 bisa ambil C sama ambil B. Oh, udah bisa langsung dia. Bisa. Udah bisa langsung ya. Tapi kalau mau ambil A harus ikut diploma B. Oh, ada B dulu baru bisa ambil A. Ambil A, iya. Nanti ambil A, kalau umumnya lebih tinggi lagi istilahnya untuk ke A Pro atau instruktur, kita harus ambil diploma A, baru kita bisa ambil. Jadi pelatih kiper ini capek juga ya. Jadi maksudnya kalau sertifikasinya banyak banget, dia harus ambil ini dulu baru bisa yang ini. Gitu. Iya seperti itu. Jadi urutannya kalau dihitung-hitung itu bisa 6 kali ya. Mahal dong kalau gitu ya. Jadi mahal kan, mau nggak mau kan kayak 2 kali kan dia. Iya 2 kali. Iya. 2 kali. Jadi sebenarnya kalau pelatih kiper tuh bisa jadi pelatih tim juga sebenarnya. Bisa. Otomatis kan? Bisa. Iya ya. Karena dari apa? Kita dari diploma B, diploma A itu kan juga sama istilahnya, sama untuk tim. Untuk pegang tim. Istilahnya bisa pegang tim. Tapi kalau kita memang benar-benar istilahnya lebih spesifik lagi, ya kita ambil spesifiknya seperti itu. Jadi kebayang kita susah banget juga cari pemain kiper gitu. Yang jagoan gitu. Iya. Tapi saya sih kemarin kan saya baru bikin suratin juga Bang ya. Suratin di Sumut tuh. Kipernya tinggi-tinggi. Tapi golnya kemarin gara-gara tok itu lepas gitu ke belakang. Jadi mungkin itu karena nggak pernah latihan yang teknis bener ya. Ya bisa jadi ya, jadi ya. Jadi karena dia artinya dilatih hanya ditendang orang, finishing dia tangkap kan gitu. Tapi tekniknya bagaimana dia nggak tahu ya. Biasanya seperti itu. Itu yang masih PR buat pelatih kiper kita untuk di SSB atau istilahnya yang di bawah.
teknik dasar itu sangat penting gitu. Itu bayang ya, kita ini ketertinggalan kita jauh banget loh. Nggak gampang, kiper aja gini. Waduh, kalau dihitung-hitung kayak PR kita banyak banget loh ya. Banyak. Banyak banget PR kita yang harus kita kerjakan nih. Kemarin kita ngomongin nih mengenai kiper pelatih wanita perempuan. Itu aja agak ada. Ya. Nggak ada loh. Ada dulu satu, udah pensiun. Nggak ada gitu. Bayangin B ini gitu. Kiper juga begitu, pelatih kipernya. Jadi sekarang ini sebenarnya kiper kita sekarang di timnas nih. Kalau menurut Bang Hendro tuh gimana? Di luar dari Martin Pas lah. Sebetulnya dari seorang kiper itu akan bisa tampil bagus, bisa mengeluarkan individual teknik segala macamnya. Kalau di klubnya atau di kompetisinya itu juga bagus. Dia istilahnya menit bermainnya juga banyak gitu. Di klub seperti itu. Ya kayak sekarang kayak Nadeo ya. Dia di Borneo ya. Di Borneo, terus ada Riyandi di Persis Solo. Mau mungkin bisa yang sekarang masih dalam pemulihan habis cedera Hernando. Ya. Jadi hampir semua dia akan tampil bagus. Ya kalau di klubnya dia juga tampil bagus juga. Jadi di timnas mungkin sama sekarang ngelihatnya kan di mana sih yang mainnya bagus di klub itu ya pasti akan dicoba akan dicoba gitu. Nah ini sekarang kita ngomongin AFF nih. Dulu sejarahnya gimana waktu itu tahun berapa aja Mas Hendro nih? Saya partisipasi di AFF itu kurang lebih 5 kali. 5 kali. Diawali tahun 98. Kita juara 3. Juara 3 ya? Juara 3. Kalah sama mau ke final tuh kalah sama siapa deh? Sama Singapura. Okay. Singapura. Di tahun berikutnya kita final, kita ketemu Thailand. Kita kalah. Tahun berikutnya lagi kita ketemu Thailand lagi, kita tuan rumah. Kalah adu penalti. Terus tahun berikutnya kalau nggak salah Singapura. Kita main home and away, kita juga kalah. Jadi kalau total keseluruhan untuk tim nasional kalau nggak salah ya, kita itu udah final 5 kali. 5 kali final. Nggak juara terus. Belum rezeki. Nah ini kita lihat kan Coach Sin ini kan mengambil U22. Iya. Karena memang pemain seniornya kan memang fokus ke di Piala Dunia. Dalam 3 Piala Dunia. Jadi memang berat juga untuk dan sekalian juga untuk ini ya. Kan memang Ketum itu minta supaya kita juga punya pemain lapis ya. Yang nantinya main di U23 kan bisa nanti di SEA Games tahun depan ataupun nanti ke AFC yang U23 juga yang kita akan langsung masuk di putaran finalnya. Karena memang kita kan kemarin itu masuk semifinal jadi langsung masuk putaran final. Nah, ini kan paling tidak supaya Sintayong punya pemain-pemain nih untuk persiapan ke sana gitu. Nah, ini kira-kira gimana Mas Hendro lihat strategi yang kita ambil gitu yang ngambil U22 ini? Sebetulnya kalau ngelihat dari usia ya, mungkin bukan cuma kita aja, mungkin saya lihat Thailand juga. Campur-campur juga. Dia nggak full semuanya tim senior kan. Ya sebetulnya buat kalau sekarang ini ya, mungkin untuk Asian Cup, untuk negara-negara ASEAN itu mungkin buat apa istilahnya? Target kedua mungkin buat itu tadi buat nyoba pemain-pemain ini untuk ke seniornya. Karena kalau saya sih it's okay. Karena dari sebagian pemain yang dipanggil itu mungkin hampir 70% juga banyak yang menit bermainnya besar, banyak di klub. Itu. Tinggal mentality lagi. Itu perlu. Mentality bertanding karena mentality bertanding di kompetisi sama
Asian Cup kan turnamen. Iya. Itu kan beda. Beda ya. Sama kompetisi. Beda sama kompetisi. Karena kalau kompetisi kan next ini kita belum dapat poin. Ya bisa kejar lagi. Tapi kalau di turnamen harus fight. Iya. Kalau bisa kita ambil di awal, ya apa susahnya? Itu. Itu yang harus mungkin pemain dan mungkin Coach Sintayong udah tahu itu. Mentality antara kompetisi sama Turnamen. Gitu. Memang mungkin kalau masalah mental mungkin kita supaya saya kadang-kadang masalah mental ini kan harus ada mental petarungnya ya. Iya. Dan saya kalau ngopi dulu biasanya saya kalau mau cari mental petarung gitu. Ini ada dari Kop Coffee, dari UMKM, dari kalau katanya di Depok ini. Kalau minum kopi di sana nanti mentalnya katanya bisa di mental petarung. Ngomong mental tuh harus ngopi. Kalau nggak ngopi nanti kita nggak melek matanya itu gitu loh. Nah, Mas Hendro, ini kan kita tahu ya bahwa kan Mas Hendro kan kenal betul ya pemain-pemain yang bermain di AFF ini ya. Sekarang ini. Ya, mereka kan pada umumnya liga semua nih, liga semua di liga. Mereka bermainnya juga banyak ya. Hampir 70% lah. Kan dulu ada keluhan-keluhan bahwa fisik pemain kita tidak begitu bagus. Kalau ini enggak ya? Atau gimana? Dengan bermain mereka yang sangat banyak di kompetisi, di liga. Sebetulnya sih seharusnya enggak. Enggak ya? Seharusnya enggak. Seharusnya enggak. Betul. Karena memang kita pun ini kan mereka sangat intens kan pertandingan di klubnya gitu. Di klubnya. Ya kan? Jadi sebenarnya masalah fisik mereka udah tinggal main aja gitu ya. Main aja ya. Masalah teknik? Kalau teknik sih artinya kayak passing kayaknya udah nggak lagi lah atau gimana? Sebetulnya sih udah nggak lagi lah. Lagi. Kalau udah liga kan apalagi kan liga ini kan pelatihnya asing semua ya. Hampir asing semua. Jadi nggak mungkin lagi dong belajar. Iya. Kalau dia masih belajar passing mungkin nggak jadi pemain inti kan? Iya, seperti itu. Seharusnya karena passing itu kan masalah dasar seharusnya. Betul. Yang mungkin di bawah-bawahnya kayak akademi segala macam itu. Tapi kalau udah di Liga 1 Liga 1 sih nggak mungkin lagi. Ya harusnya udah bagus. Iya. Udah bagus. Jadi teman-teman tolong jangan bikin hoax ya bahwa pemain kita sekarang ini fisiknya kalah tanding ya, kalah berlari karena sebelumnya mereka udah larinya lama latihan fisiknya, habis itu disuruh lomba lari sama pelatih yang dia nggak lari. Jangan cepat-cepat kita bikin hoax juga bahwa ini pemain-pemain U22 kita ini fisiknya nggak baik. Nggak salah itu, harus paham mereka ini pemain Liga 1 udah beda permainannya. Jadi kemudian masalah passing ya sih nggak mungkin kalau masih latihan passing pasti nggak masuk ke line up-nya liga kan, udah nggak mungkin lagi. Jadi sebenarnya ini lebih kepada kekompakan pemain ya. Ya kekompakan dan strategi ya. Chemistry sama pemahaman taktikal itu juga penting sekali. Penting sekali ya. Jadi bukan sepak bola yang sekarang ini tidak hanya ngandalin otot. Iya, tapi otak. Harus istilahnya pemain yang smart, yang pinter. Iya. Dalam arti kan bisa menggunakan kapan harus berlari, kapan harus enggak, kapan harus istilahnya kalau di kepelatihan itu decision making, jadi penentuan pengambil keputusan itu. Itu yang kalau pemain itu smart dia akan bisa. Jadi meskipun mau dikasih taktikal seperti apa, kalau pemainnya smart pasti bisa. Nah itu taktikalnya gimana pun pasti bisa gitu ya. Nah ini aja udah berbeda ya. Chemistry mereka karena udah main di Liga 1 kayaknya nggak butuh panjang kayak dulu harus 3 bulan gitu ya. Nggak lagi kan? Ya butuh waktu ya sebulan harusnya udah bisa mereka kan. Udah bisa. Namanya pemain profesional di Liga 1 juga begitu saya tuntutannya kan. Iya. Nah kalau Mas Hendro lihat sekarang ini pemain-pemain yang Liga 1 sekarang ini dibandingkan pemain timnas kita dulu secara smartnya, secara ininya gimana? Dulu mungkin hanya beberapa aja yang smart ya. Yang beberapa aja. Kalau sekarang sih seharusnya sudah merata ya. Sudah merata karena kalau dulu
mungkin teknologi yang kurang. Istilahnya kalau sekarang istilahnya sport science-nya. Kalau dulu masih belum ada. Kalau sekarang kan itu udah harus menunjang. Seperti kalau kayak pemain istilahnya kita mau menghadapi tim ini kan tinggal ya istilahnya iseng-iseng aja buka di media. Oh ini cara bermainnya seperti ini tahu orang ini. Paling segala macam. Kalau dulu kan harus kita pantengin tuh ya. Nonton di lapangan kan kadang-kadang ada tuh. Kita besoknya lawan Thailand, satu grup sama Thailand. Kita hari ini lawan umumnya Kamboja atau Myanmar. Setelah itu kita nonton Myanmar, Thailand seperti apa bermain. Jadi dari situ kan ya persepsi kembali masing-masing. Tapi kan seorang pelatih yang menentukan di situ. Tapi paling enggak kan kita juga harus belajar juga secara individu ya. Mungkin kalau penjaga gawang, umpamanya kalau di liga saya selalu ngasih ke kiper 4 hari sebelum pertandingan. Itu saya kasih istilahnya cuplikan. Ini loh lawan kamu gini seperti ini, yang berbahaya ini. Yang bakal tendangin ke gawang kamu itu begini tendangannya gitu ya. Seperti itu. Ya kita juga harus belajar dari situ. Betul. Itu. Paling enggak kan kita punya persiapan dan kita punya gambaran yang kita hadapi lawan bakal begini seperti itu gitu loh. Paling enggak kan itu juga akan membantu. Ya meskipun enggak terlalu banyak tapi buat saya penting. Paling nggak udah bisa membaca gerakannya gitu ya. Oke. Gitu. Jadi memang ini ya sekarang ini sih udah beda ya. Pasti pelatih udah kasih masing-masing pemain bakal lawannya siapa udah tahu semua tuh ya. Siap misalnya di sayap kiri bagaimana, di kanan bagaimana, di tengah bagaimana gitu kan. Striker yang mereka akan hadapi bagaimana gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya sekarang itu kalau untuk pemain ya atau untuk penjaga gawang pengetahuan terus juga ada ya kalau saran mungkin setiap pemain itu harus butuh ada satu personal trainer jadi sendiri. Yang kedua dia punya analis sendiri untuk dirinya sendiri jadi nggak harus ya kalau mungkin sekarang mungkin kan masih belum tapi kalau kedepannya untuk kemajuan dirinya sendiri itu paling harus punya dua itu. Saya kemarin waktu saya kemarin megang PON Sumut itu, pemain-pemain itu kan punya kesempatan untuk latihan tes fisik di PSSI. PSSI kan sangat lengkap tuh. Itu tiap pemain ketahuan kaki mananya yang kurang, ininya yang kurang. Body mana yang kelebihan, ininya semua sehingga kayak punya rapor dia. Dan si pemain itu silakan perbaikilah rapor kau ini kan gitu ya. Seperti itu. Udah seperti itu kan dia. Seharusnya seperti itu. Malah dia udah bisa tahu apa yang perlu dia latih kan gitu. Sebenarnya PSSI punya itu. Ada PSSI punya alatnya semua. Sehingga si pemain kalau dia memperbaiki dirinya ya di fisiknya gitu ya. Kita nggak ngomong taktik nih. Kalau taktik kan udah pelatih. Tapi secara alat udah punya kita. Di PSSI itu ada sehingga orang bisa ngukur semua mana yang gua harus perbaiki gitu. Dan ada ukuran malah ada standarnya tuh. Standar Eropa segini gitu. Ada. Jadi kita di bawah standar Eropa atau enggak gitu. Jadi ketahuan nih. Kalau kita mau kejar standar Eropa, kita harus kejar ke sana kan gitu ya. Sebenarnya pemain-pemain itu udah ada seperti itu ya. Sudah ada. Udah enak betul sebenarnya. Sudah ada, sudah enak. Enak gitu ya. Dulu kan apa yang mau tahu kita? Mau tingkatin apa ya? Leher kita, tangan kita, tuh kaki kita ini nggak ada yang tahu gitu. Itu yang dulu yang membedakan dulu sama sekarang istilahnya kalau dulu habis latihan kita tuh pasti ya sedikit banyak kalau kita latihan nambah di area dekat mes gitu. Itu pasti diteriakin. Jadi istilahnya ya ada yang kalau saya dulu sempat di Persibaya itu kan ada lapangan mes di belakang, belakangnya Tambak Sari. Jadi ada pemain yang bagus, dia punya ide bagus buat diri dia. Tapi kan begitu dia lari satu lap, dia langsung teriak, kemana? Di timnas sudah penuh. Gitu.
Wah, diejek gitu ya? Diejek. Jadi begitu ini dia 2 lap masuk lagi udah. Iya. Nah, jadi kalau ini dari ide sebelum-sebelumnya ya. Jadi pelatih senior sebelumnya. Jadi umpamanya kalau kamu mau ekstra latihan, kamu jangan di deket situ, kamu pergi gitu loh. Iya. Dan kalau perlu nggak perlu yang lain tahu, apa orang lain tahu gitu. Waduh. Jadi yang biasa saya lakukan kalau di klub dulu di Surabaya, habis latihan pagi, mandi, saya keluar pakai celana pendek, ya santai lah, pakai sendal segala macam. Tapi saya bawa tas kecil, ada situ sepatu cat, habis itu baju olahraga. Saya pergi ke kurang lebih kalau dari mes 2 kilo lah. Ada lapangan di dekat mes itu. Ya kita nambah endurance segala macam di situ. Paling 30 menit kita balik lagi. Kita ganti baju lagi. Meskipun yang berkeringat kita masukin lagi, balik ke mes mandi. Jadi nggak tahu kita kadang-kadang dari mana. Biasa dia di depan situ. Jadi nggak mau beritahu gitu ya? Nggak beritahu kalau dulu. Iya. Ini makanya kita mungkin bingung ya. Arab Saudi ketika selesai pertandingan, kok Arab Saudi? Apa kemarin yang terakhir kita? Ya Arab Saudi. Arab Saudi ya. Yang dia selesai bertanding kan dia lari. Iya. Atau Jepang itu ya. Jepang kemarin itu dia lari tuh. Karena akan disuruh untuk tetap punya jam untuk kakinya berlari gitu. Iya. Saya juga ingat kemarin waktu saya nonton di Dender tempatnya Ragnar. Ragnar itu kan babak kedua dia masuk. Babak kedua masuk, jadi menit keberapa gitu. Selesai pertandingan saya mau ketemu dia. Itu nggak bisa langsung. Dia lari dulu. Iya. Berapa menit ngabisin jamnya dia, baru boleh dia berhenti. Berhenti ya. Supaya kaki dia dianggap berlari sekian lama gitu. Ya kalau istilahnya berlari yang main 90 menit sama yang tidak itu harus sama. Harus sama. Karena besoknya juga akan ada istilahnya umpamanya libur. Ya. Kan tergantung kadang-kadang ada libur sehari atau 2 hari. Jadi kita akan ketemu di hari berikutnya. Jadi dia dengan mengerjakan seperti itu, dia sama dengan bermain meskipun beda tekanan, tapi dia punya jangkauan untuk lari yang seharusnya dia tempuh. Itu akan sama. Nanti begitu masuk di latihan berikutnya, jadi nggak ketinggalan buat dianya. Gitu. Iya. Jadi memang ini ya dilakukan seperti itu. Iya. Makanya jangan heran itu kok dia jangan diejek-ejek juga. Karena memang mereka harus begitu. Iya. Profesornya begitu, dia memang harus mendapatkan dianggap jam bermain walaupun nggak main kan gitu ya. Main, ya. Oke, nah peluang kita di AFF ini kira-kira gimana dengan seperti ini? Karena kami dari federasi pengennya juara. Sebetulnya bukan hanya federasi ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga akan berharap seperti itu. Berharap seperti itu karena seperti yang diungkapkan tadi kita SEA Games hampir 32 tahun. Iya. Habis itu kita juara. Kayak Orde Baru aja. Iya. Iya kurang lebih. Iya. Kurang lebih baru kan. Iya. Jadi Orde Baru 32 tahun ini kita 32 tahun. Iya. Enggak menang SEA Games ya. Akhirnya menang di SEA Games. Menang. Itu. Ya kita juga berharapnya seperti itu. Meskipun yang diturunkan adalah adik-adik kita. Jadi kita harus tetap kasih semangat buat adik-adik kita. Jangan istilahnya salah sedikit langsung dihina, langsung gitu ya. Di itu siapa ya boleh mengkritik tapi mengkritiknya itu yang membangun. Ya kayak kemarin lah dulu itu kan kita bilang Marcelino wah ini egois dan sebagainya. Ya memang kadang-kadang pemain sepak bola itu harus egois. Ya kan gitu. Dan kemarin tuh akhirnya kan sempat juga dia gugup jadinya. Harus nendang dia nggak nendang. Tapi kemarin dia buktikan juga setelah 2 gol dipuji-puji lagi. Nah ini dia. Tapi peluang kita ada ya? Ada. Ya besar, Pak. Ya? Paling nggak lolos grup, oke. Lolos grup oke.
kalau feeling saya bisa di final. Nah, nanti di final itulah. Itu udah masalah mental ya? Masalah mental lagi. Masalah mental lagi. Iya. Kalau udah juara itu masalah mental ya. Kan kalau nggak salah masih pakai sistem home and away kan? Iya, home away pakai VAR kayaknya. Iya. Jadi sih mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Bisa ya. Nah ini kan coach lihat nggak bahwa kemarin coach Sintayong ngomong bahwa dulu pemain-pemain Indonesia ini mentalnya nggak begitu kuat. Tapi setelah Pak Ketum itu menandingkan mereka dengan Argentina, itu mempengaruhi mental katanya. Itu ada pengaruh nggak, coach lihat? Ya sebetulnya banyak berpengaruh kalau kita bermain dengan tim yang di atas kita. Itu akan sangat berpengaruh. Pengaruh kan umumnya kita kemarin bisa datengin juara dunia. Iya. Ya paling enggak kan mentalitas kita ada. Kita menghadapi juara Piala Dunia nih. Iya. Kan kita kan nggak pernah dikalahkan Argentina kan dulu, sejak zaman dulu. Brazil nggak pernah kalahin kita karena kita nggak pernah tanding sama mereka. Belum pernah ketemu soalnya. Kali ini kan tanding beneran gitu ya. Itu. Jadi udah tahu gimana caranya gitu ya. Itu. Baru ini nggak coach lihat bahwa aura karena kita masuk semua Piala Dunia dan round 3 ini masuk gitu ya dan sebagainya, aura mental kemenangan dan sebagainya itu ternyata berpengaruh juga ke level di bawahnya. Seperti di U17 kita di AFC masuk putaran final. U20 masuk putaran final. U23 masuk putaran final. Senior masuk putaran final. Kan belum pernah kita seperti ini gitu. Apa karena sekarang ini lagi perempuannya juga gitu. Kita kan sekarang ini kok pada menang-menang terus sih semua nih. Ini mempengaruhi mental semua nggak di nanti nih? Secara keseluruhan kita gitu. Ya secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan ya. Mungkin di saat kepemimpinan Pak Erik kan kita tahu sendiri seorang Pak Erik seperti apa. Dia sangat aware sama sepak bola. Jadi pasti dia tahu trik dan intriknya seperti apa untuk menaikkan motivasi di setiap kelompok umur itu untuk lebih maju lagi gitu. Semua itu yang terbukti sekarang gitu. Semua bisa masuk ke putaran final untuk di Piala Asia ya. Kan sebelumnya belum pernah. Serentak gini masuk semua belum pernah terjadi. Biasanya yang sering di kelompok umur, terus senior nggak masuk. Itu biasanya seperti itu. Coach nggak pernah ngomongin nanya saya nih soal federasi atau kebijakan-kebijakannya? Boleh nanya loh. Boleh. Silakan Coach. Yang pastinya ya kita berharap federasi kita lebih intens lagi. Sekarang kita fokus di senior untuk tim nasional ya. Ya paling nggak mungkin kedepannya lebih diperhatikan lagi untuk grassroots-nya seperti apa. Karena mungkin lewat federasi bisa berbicara ke pemerintah untuk mungkin di setiap daerah atau desa ada lapangan yang bagus. Jadi untuk anak-anak SSB, jadi dia tahu bagaimana sih. Jadi seorang pelatih pun juga akan ngasih tahu contoh, ini loh passing yang bagus seperti ini. Tapi kalau lapangannya nggak rata, passingnya lompat-lompat kan perlu kontrol. Itu yang ya kalau dibilang berat mungkin ya sih nggak juga sih. Seharusnya bisa di setiap daerah atau desa lah. Itu bisa ya minimal satu lapangan. Ada sebenarnya itu dana desa. Kan bisa dipakai sebenarnya. Bisa sih. Ya tergantung kepala desa ini sama warganya. Ya di Belanda itu kan kayak begitu. Setiap desa itu punya lapangan, makanya banyak pemain-pemain dia bisa dihasilkan sama dia karena mereka bikin seperti itu. Ya mungkin perlu surat rekomendasi dari presiden. Mungkin kalau kemarin kalau nggak salah di saat Bapak Jokowi juga ada impres seperti betul. itu. Bahkan udah kok kita
Kemarin udah ada surat edaran, APBD udah bisa membiayai pertandingan amatir ya. Sama kelompok usia, bahkan klub pun bisa disponsori oleh pemerintah. Ya. Dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini untuk menggerakkan sepak bola di mana-mana gitu. Ya, daripada anak-anaknya main game. Iya. Ya kalau game bola nggak apa-apa juga. Karena kita juara dunia ya. Juara AFC. Iya. Oke, ini coach, kita pengen tahu nih, ada pertanyaan dari netizen. Silakan. Adakah kiper Indonesia di liga lokal yang layak abroad, minimal ke liga top Asia dulu lah, siapa? Nah, ini nih. Ya, kalau saya sih yang beredar di tim nasional sekarang. Ya, Hernando. Ada Hernando, ada Nadio, ada si Muhammad Riyandi ya. Gitu ya. Itu sih layak ya. Ya, itu layak. Sebetulnya juga banyak di klub-klub kita yang bisa gitu loh. Meskipun nggak harus apa istilahnya, harus lewat tim nasional, tapi paling nggak kalau orang ngelihat pun klub luar itu akan ngelihatnya kan di tim nasional gitu, seperti itu. Oke. Lanjut nih, sebagai legenda kiper timnas Indonesia, perkembangan Indonesia sampai saat ini bagaimana? Yang banyak bermain di kompetisi luar negeri, apa saja saran membangun dari Bung Hendro agar timnas Indonesia bisa terus berprogres lebih baik lagi? Ya paling nggak dia harus bisa berjuang mendapatkan menit bermain di klubnya. Itu penting ya. Itu penting. Ya sama sih sebetulnya. Di mana-mana begitu. Di mana-mana begitu. Iya. Sama juga mungkin yang nggak dari luar, misalnya yang mau pemain mungkin yang sama juga di klub kita di Liga 1 atau Liga 2 segala macam. Paling nggak menit bermain itu akan makin banyak makin bagus. Iya, ini coach. Jadi saya pernah kemarin saya bikin suratin 17 gitu ya. Itu baru menit ke 60-70 mulai banyak yang kram otot gitu. Iya. Habis itu mau menit 90, wah itu udah makin banyak. Dikit-dikit jatuh. Baru saya tanya sama klubnya, gimana bang? Ya mau gimana bang? Mereka selama ini merasa ntar latihan nggak ada pertandingan. Mau ini nggak ada pertandingan, ngapain saya latihan gitu ya? Saya bilang ya udah, dengan banyaknya turnamen banyaknya pertandingan yang kita bikin, mudah-mudahan mereka jadi makin baik. Dan ternyata memang kemarin saya lihat di final rata-rata visinya udah mulai bagus. Iya. Karena mereka udah mulai terbiasa kan gitu. Iya, karena mungkin yang membedakan, mungkin yang dibilang sama pelatih tersebut kan, ya kita nggak ada tujuan ngapain juga latihan. Ya. Tapi kalau dengan adanya kompetisi yang reguler, ya segala macam, sama juga di klub, umpamanya pemain itu dia akan semakin hari kalau dia dapat kesempatan bermain, dia akan semakin bagus. Dalam artian masalah injury-nya segala macam itu akan dapat seperti itu. Oke. Lanjut. Minta tips tuh kiper yang tingginya nggak sampai 180 cm agar bisa responsif. Ketika loncat bola selalu bisa dapat dan tidak bisa menghasilkan. Nah ini nih, karena Mas Hendro ini berapa tinggi Mas? Saya 176. Wah kecil dibandingkan kiper-kiper sekarang mah 85 tuh. Gila tinggi-tingginya. Kayak Nadio tuh ya. Nadio 182. 82 ya. Riyandi sama, kalau nggak salah sama Riyandi 182. Nah kalau coach, tipsnya apa nih dengan tinggi 170 sekian nih? Kan agak jauh tuh ke samping. Ya kalau buat saya sih untuk bisa responsif ya. Untuk itu ya kita biasanya orang yang di bawah, tapi kalau di Indonesia rata-rata ya kalau saya ini kalau nggak salah kiper yang di bawah 180 dia punya reaksi bagus. Itu dia. Kalau untuk Indonesia ya? Iya, orang Indonesia. Iya. Tapi kalau luar negeri rata-rata kan semua. Iya, betul. 180 termasuk kecil kalau orang di luar negeri kan. Itu. Ya banyak latihan reaksi, positioning, karena kita tahu postur kita kecil. Jadi positioning dan timing kita juga itu yang perlu dilatih. Ya. Tapi saya kemarin final, kembali lagi nih, maaf nih karena saya ngomong Sumatera Utara terus karena saya tahu di situ ya karena ngurusin ya.
Jadi saya kemarin coach U17 kami itu yang masuk final itu tingginya 180. Gila tinggi. Di saat usia masih 17. 180 tingginya. Itu bisa 85, Iya, 87 dan reaksinya bisa. juga cukup bagus ya. Jadi saya lihatnya kemarin, wah ini gila ini gitu. Itu yang di daerah-daerah loh, nanti katanya banyak seperti ini. Banyak, iya banyak. Jadi memang gizi bagus itu ya memang pengaruh ya. Pengaruh. Ya mungkin karena di tahun sekarang sama mungkin di tahun saya beda makannya. Iya, oke coach, makasih nih udah kita banyak ngobrol dan teman-teman semoga nanti di AFF kita target yang inginkan oleh PSSI bisa juara, bisa tercapai. Dan satu hal kalau perkembangan naturalisasi tunggu aja, kita proses. Karena kemarin ada yang komplain, kenapa sih selalu buru-buru? Ya karena buru-buru prosesnya memang mintanya dipercepat dan semua harus cepat. Kalau sekarang kan ada waktu ya kita ikuti perkembangan yang ada gitu ya. Tapi cepat juga, nggak lama-lama juga. Tapi ada proses-proses yang memang sedang kita lakukan. Dan siapa lagi? Banyak banget berkembang nama-nama. Nggak usah dulu jauh-jauh nama-nama yang berkembang, yang ada aja dulu yang sedang kita proses. Karena teman-teman pasti tahu bagaimana proses-proses yang akan terjadi gitu. Jadi nggak perlu berandai-andai. Jangan mau kemakan hoax yang mengatakan ini itu. Kemarin tiba-tiba ada yang bilang ini ada pemain Jepang mau dinaturalisasi. Hoax. Saya belum tahu tuh. Ya nggak tahu nanti bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi sampai hari ini sih belum ada di kantong Pak Ketum yang dikasih ke kami. Jadi ya kita bisa bilang bahwa belum ada itu gitu. Nanti aja lihat perkembangannya. Jadi teman-teman itu untuk proses naturalisasi, dan silakan subscribe YouTube kita ini supaya terus berkembang gitu. Terima kasih Coach. Sama-sama. Sekali lagi. Terima kasih. Ya. Persib Jember atau Persija Jakarta? Persija Jakarta. PSM atau Persija? PSM. Reza Arya atau Hilmansyah? Reza. Melatih klub atau timnas? Klub. Nasi tempong atau rujak soto? Dua-duanya. Satu kata untuk Bebas Podcast. Selalu menampilkan yang terbaik untuk perkembangan sepak bola Indonesia, karena itu akan berpengaruh buat teman-teman kita yang pengen tahu perkembangan sepak bola Indonesia.